Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Nah, di video kali ini seperti dengan judulnya, aku bakal share ke kalian tentang jalur yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025. Jadi buat kalian yang pengen masuk ke UNY tahun 2025 ini, wajib banget nih tonton video ini ya dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video terbaru lainnya tentang perguruan tinggi yang kalian impikan. Oke? Jadi langsung aja, kalau kalian udah subscribe, aku langsung masuk ke pembahasan di video kali ini. Nah guys, jadi di video kali ini tuh kita lebih fokusnya ke jalur mandiri ya, karena untuk jalur SNBT sama SNBP itu kan udah selesai ya untuk pendaftarannya semuanya. Jadi sisa jalur mandiri ya. Nah, ini ada daftar jalur mandiri atau penerimaan mahasiswa baru di UNY ya. Seharusnya ini tuh dia tahun 2025 ya, tapi kurang lebih 2025 dengan yang ada di sini tuh sama aja ya. Yaitu untuk sarjana dan sarjana terapan itu sama-sama memiliki SM prestasi akademik. Terus kemudian ada lagi SM CBT domisili dan kampus ini ya, CBT domisili dan kampus sama SM skor UTBK atau yang daftar pakai nilai UTBK aja gitu ya. Terus kemudian nanti yang sarjana dia lebih banyak jalurnya, selain ada yang 4 jalur tadi, ada lagi yang namanya SM prestasi unggul. Terus kemudian ada lagi SM prestasi olahraga unggul, talent scouting, dan ada SM internasional kalau menurut yang di sini ya. Tapi nanti kalau misal ada updatean terbaru, silakan nanti kalian bisa cek aja di websitenya pmb.uny.ac.id gitu ya. Nah, atau kalau kalian pengen lebih lengkapnya, sebenarnya kalian bisa lihat lewat sini ya. Ini kan ada kayak semacam barnya ini ya. Kalian klik aja ya, kalian arahin kursornya ke arah sarjana terapan atau sarjana. Habis itu kalian bisa klik pada bagian jadwal atau bagian jalur. Nah, nanti bakal keluar semuanya. Nah, ini ya. Tuh, udah ada semuanya ya. Ini untuk jalurnya, untuk yang ini betul ya, tadi ya ada talent scouting dan lain-lain ya. Tapi untuk yang internasional sepertinya di sini ya. Nah, ini di sini. Berarti sarjana internasional gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita mengarahnya ke sarjana saja ya, karena nanti kurang lebih timeline-nya juga hampir bareng atau mungkin bakal bareng ya. Soalnya dari tahun ke tahun itu timeline-nya atau jadwal pendaftarannya itu sama. Baik itu D4 maupun S1, cuma beda jalur aja ya. Jadi kita lihat di jadwalnya dulu, ini yang sarjana kayak gini. Nah, ini untuk yang SM mandiri ya. Nah, di sini ada talent scouting, ini paling awal ya, yaitu dari 9 April sampai 16 Juni untuk pendaftarannya. Nanti ada wawancara tanggal 19 sampai 21 Juni, uji keterampilan juga sama ya, pengumuman 26 Juni. Terus kemudian prestasi olahraga unggul 9 April sampai 16 Juni, CBT di kampusnya 19 Juni, dan uji kecabangan itu 19 sampai 21 Juni, pengumuman 26 Juni. Nah, ini SM prestasi akademik yang sering banget dicari sama orang-orang ya, sama teman-teman, karena pakai nilai rapot itu 9 April sampai 30 Juni udah mau dibuka nih OTW ya. Terus kemudian uji keterampilan 3 sampai 5 Juli, pengumuman 11 Juli. SM prestasi unggul 9 April sampai 30 Juni juga sama. Penilaian portofolio 3 sampai 5 Juli, uji keterampilan 3 sampai 5 Juli, pengumuman 11 Juli. Ini yang skor UTBK buat teman-teman yang kemarin ikut UTBK tapi pengen memaksimalkan peluangnya, bisa coba jalur ini juga. Barangkali yang kemarin dilalahnya nggak lolos gitu ya, bisa coba jalur yang ini. SM skor UTBK nanti 5 Juni sampai 14 Juli untuk pembukaannya pendaftaran. Uji keterampilan bagi yang portofolio sepertinya ya, yaitu 17 sampai 19 Juni, pengumuman 23 Juli. Nah, lanjut ini ada CBT. CBT ini ada CBT di kampus, jadi langsung ke kampusnya, atau CBT domisili alias online ya. Kalau kalian pengen CBT kampus, kalian bisa daftar di 26 Mei sampai 1 Juli, dan CBT kampusnya ini nanti dari tanggal 7 sampai 10 Juli ya. Uji keterampilan 7 sampai 9 Juli, pengumuman 18 Juli. Kalau domisili 9 Juni sampai 14 Juli untuk pendaftaran, CBT-nya 21 sampai 24 Juli, uji keterampilan 21 sampai 23 Juli. Pengumumannya 31 Juli ya. Nah, aku saranin kalau teman-teman dekat dengan Jogja atau berada di Jogja, mending CBT kampus aja ya, karena semua fasilitas udah tersedia di kampus, dan misal nanti ada error atau kesalahan koneksi kan yang menanggung kampusnya. Jadi kalian itu tidak ada
apa ya, tidak ada penanggungan lagi gitu, tidak ada tanggungan lagi ya untuk nyiapin apa ya namanya, laptopnya atau jaringan dan lain-lain ya. Kalau kalian mau cari aman, saran aku kalian CBT di kampus ya yang berada di sekitar Yogyakarta untuk meminimalisir terjadinya error ataupun yang lain sebagainya gitulah ya. Tapi kalau kalian memang pengennya domisili ya monggo-monggo aja, tapi kalian harus effort lebih untuk nyediain sinyalnya supaya bagus, terus kemudian perangkatnya yang mendukung dengan aplikasi untuk tesnya dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk jadwalnya udah selesai aku bacain semuanya, dan di sini itu perlu teman-teman ketahui bahwa jadwal ini tuh dapat berubah sewaktu-waktu ya, sesuai situasi dan kondisi gitu teman-teman ya. Jadi better teman-teman nanti sambil cek-cek lagi, barangkali tiba-tiba diundur lagi pendaftarannya itu ya, karena pas kemarin-kemarin itu kalau nggak salah pendaftaran dibuka itu tanggal 1 April kalau nggak salah, pas sebelum aku buat video ini ya, dan tiba-tiba diubah jadi 9 April kayak gini ya, seperti yang SM Prestasi Akademik ini. Nah, jadi nanti kalian bisa cek-cek lagi, oke? Oke, kita lanjut lagi aja ke masing-masing jalur. Yang pertama jalur SM Prestasi Akademik dulu. Nah, apa sih sebenarnya jalur SM Prestasi Akademik ya? Jalur SM Prestasi Akademik adalah seleksi calon mahasiswa baru yang berbasis nilai rapot dan prestasi akademik, tapi prestasi akademiknya tidak wajib ya, seperti itu. Terus yang bisa ikut siapa aja? Lulusan SMA atau sederajat. Terus untuk jadwalnya tadi udah. Nah, ini ya pembukaan pendaftaran 1 April. Nah, ya kan di sini tulisannya 1 April. Tapi menurut timeline pendaftaran tadi diundur sampai 9 April. Jadi teman-teman better daftarnya nanti aja deh gitu ya. Seperti itu sampai 9 April atau pas sesuai dengan timeline yang tadi aku bacain gitu ya. Pokoknya cek-cek aja lagi, barangkali ada perubahan jadwal lagi gitu ya. Terus kemudian persyaratan pendaftaran ini dikhususkan untuk lulusan 3 tahun terakhir ya. Jadi gap year masih ada kesempatan daftar pakai nilai rapot 2025, 2024, 2023 maupun yang paket C ya. Ini paket C bisa. Ya, dan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli. Peserta mengunggah bukti kelulusan berupa ijazah atau SKL atau surat keterangan kelas 12, wajib mempunyai nilai rapot semester 1 sampai 5, sertifikat atau piagam penghargaan tidak wajib atau opsional ya. Jadi ini adalah jalur rapot ya, seperti itu. Terus kemudian lanjut alur pendaftarannya, nanti daftar di sini. Terus kemudian kalian bisa bayar biaya pendaftaran 300.000. Terus kemudian kalian bisa mengambil tagihan pembayaran atau kode pembayaran. Terus membayarnya, kemudian kalian bisa mengisi data dan finalisasi sampai nanti menunggu pengumuman gitu ya. Terus untuk pemilihan program studinya ada 2 pilihan prodi. Nah, ini ada layanan bantuan, kalau kalian pengen nanya-nanya langsung WhatsApp ke sini aja ya, seperti itu. Untuk panduan pendaftaran nanti kalian bisa download di sini ya. Insya Allah udah lengkap di sana, nanti bisa dibaca-baca. Oke, lanjut yang selanjutnya, yaitu ada jalur prestasi unggul. Nah, lanjut ya, prestasi unggul ini seperti namanya prestasi unggul. Jadi nanti kalau kalian daftar di sini harus berprestasi unggul dalam bidang akademik maupun non akademik ya. Seperti kalau akademik ya ada olimpiade dan seterusnya, kalau non akademik ya ada olahraga dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian jadwal pelaksanaannya tadi udah aku bacain, alur pendaftarannya sama, persyaratan pendaftarannya juga sama seperti yang tadi ya, yang SM Prestasi Akademik, tapi bedanya kalau yang ini dia wajib pakai sertifikat ya, seperti itu. Terus kemudian alur pendaftarannya, bentar. Ya betul ya. Nah, di sini itu ternyata ada tambahan keterangan nih guys. Minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, jadi udah bisa. Yang diperoleh pada saat SMA atau sederajat ya. Jadi ini lebih longgar buat teman-teman ya, karena ini minimal tingkat kabupaten atau kota ya juaranya gitu. Bukan minimal tingkat provinsi ya. Nah, ini jadi lebih longgar nih buat teman-teman yang pengen daftar. Boleh banget nih yang juara tingkat kabupaten atau kota bisa. Untuk cara mendaftarnya kurang lebih sama, dan pembayarannya juga 300.000 sama. Pilihan prodinya juga 2 pilihan prodi, helpdesknya juga sama ya, seperti itu. Lanjut, kita lanjut jalur selanjutnya. Ini ada prestasi olahraga unggul ya, seperti namanya olahraga unggul, berarti ini khusus untuk yang prestasi olahraga minimal tingkat nasional ya, seperti itu ya. Terus kalau misal dia nanya, Kak, kalau aku punya prestasi olahraga tingkat nasional, better aku daftar prestasi olahraga unggul atau prestasi apa tadi namanya, prestasi unggul ya, atau prestasi unggul nih ya, atau prestasi unggul Kak? Ya terserah kamu, karena kedua-duanya itu saling
diperbolehkan ya, karena untuk prestasi unggul kan dia akademik maupun non akademik tapi minimal tingkat kabupaten. Kalau yang prestasi olahraga unggul dia itu minimal tingkat nasional. Jadi tergantung kamu mau daftar dimanapun boleh ya. Terus kalau yang ini nanti ada yang namanya tes CBT dan tes kecabangan ya. Tes CBT itu ya berarti nanti tes lagi, ada tesnya. Nah kalau yang prestasi unggul tadi ada tesnya atau enggak, coba aku cek lagi. Nah, kalau yang prestasi unggul sepertinya tidak ada tesnya ya, ini ya, tidak ada keterangan tesnya. Jadi sepertinya yang ini nggak ada tes, tapi kalau yang olahraga unggul tadi ada tesnya. Nih ya, tuh ada tesnya. Nah ini tes CBT kampus dan uji kecabangan. Jadi ini harus ada tesnya. Terus persyaratan pendaftarannya ini untuk lulusan 3 tahun terakhir, poin pertama sampai poin keempat sama ya, poin ketiga maksudnya pertama sampai ketiga sama, poin keempat ini berbeda yaitu mengunggah bukti prestasi olahraga unggul minimal peringkat 3 provinsi ya. Terus kemudian piagam atau sertifikat kejuaraan harus mencantumkan nama yang bersangkutan, jadi harus ada namanya. Kalau misal beregu tetap harus ada nama teman-teman ya. Kalau misal olahraganya beregu ya, itu kan biasanya mungkin nggak ada nama kalian ya, itu pokoknya harus ada keterangan nama kalian gitu ya. Entah itu kalian minta surat keterangan atau seperti apa, pokoknya harus ada nama kalian ya. Kalau misal dia itu kalian punya sertifikatnya banyak ya, di sini tuh ada maksimal 5 buah atau kategori ya untuk kalian cantumkan gitu nih ya. Berkredibel maksimal 5 buah atau kategori. Nah itu memiliki surat keterangan prestasi dan rekomendasi dari KONI atau induk organisasi cabang olahraga, memiliki hasil tes kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menerangkan kondisi kesehatan, tinggi badan dan seterusnya. Tinggi badan minimal putra 160, putri 155. Bersedia membela tim UNY dan tinggal di asrama FIKK, wajib mengunggah portofolio, mengikuti CBT dan uji kecabangan olahraga. Alur pendaftaran sama, biaya pendaftaran juga sama, ketentuannya milih 2 prodi di fakultas FIKK ya, keolahragaan dan kesehatan. Portofolionya seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Terus kemudian nanti di sini ada layanan pendaftarannya. Tuh ya. Seperti itu. Terus kita lanjut. Ada lagi talent scouting. Nah, ini dikhususkan buat teman-teman yang punya prestasi akademik maupun non-akademik. Ini ya, akademik maupun non-akademik minimal peringkat 1, 2 atau 3 tingkat kabupaten atau kota dalam lomba atau kejuaraan bidang olahraga, MTQ, bidang penalaran, bidang seni maupun bidang minat khusus ya. Nanti ini ada wawancara dan uji keterampilan ya, seperti itu. Jadi kalau ini nggak ada tesnya, tapi ada uji keterampilan sama wawancara aja, nggak ada CBT tuh ya. Terus ini persyaratannya kurang lebih sama, tapi untuk tingkat kejuaraannya dia minimal juara 1, 2 atau 3 serendah-rendahnya kabupaten atau kota. Nanti maksimal 5 kategori atau 5 buah lomba gitu ya, seperti itu. Alur pendaftaran kurang lebih sama, biaya pendaftaran juga sama. Untuk prodinya 2 prodi. Nah, sama sih, sama kayak yang tadi ya persyaratannya. Lanjut, selanjutnya ada CBT domisili, seperti namanya domisili berarti nanti tesnya di rumah masing-masing ya. Alur pendaftarannya kurang lebih sama, biaya pendaftarannya berapa nih guys? Ya, biaya pendaftarannya 300.000 sama. Terus persyaratannya untuk lulusan 3 tahun terakhir, persyaratan nomor 2 juga sama. Terus yang ketiga, peserta harus memiliki dan memenuhi persyaratan teknis CBT di domisili yang dapat diunduh di sini. Ya, nanti kalian bisa lihat aja sendiri. Ya, persyaratannya seperti perangkatnya harus kayak gimana dan seterusnya. Nah, untuk tesnya itu nanti ada TPA, tes potensi akademik, terus kemudian literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan penalaran matematika gitu. Lanjut, selanjutnya CBT untuk yang kampus. CBT kampus nih ya, kita lihat. Nah, ini untuk CBT kampusnya kayak gini, kurang lebih sama kayak yang CBT domisili tadi ya. Nah, ini persyaratannya kayak gini. Tapi nanti kalian itu untuk CBT kampus semuanya disediakan oleh kampusnya untuk fasilitasnya gitu ya. Nah, gitu. Terus kemudian nanti di sini untuk materinya juga sama, ada TPA dan juga literasi Indo, Inggris sama penalaran matematika. Nah, untuk ketentuan teknis CBT-nya di sini ya. Ini aku coba bukain ya.
Nih ya, ini ada CPT kampusnya di sini, untuk CPT domisilinya di sini. Oke, lanjut kita selanjutnya di jalur yang terakhir, yaitu ada jalur skor UTBK. Nah, untuk jalur skor UTBK ini berarti nanti kalian tanpa seleksi lagi, cuma seleksi pakai skor UTBK aja. Persyaratan pendaftaran juga sama, yaitu yang penting kalian sesuai dengan persyaratan di SNPMB gitu ya. Yaitu untuk lulusan 3 tahun terakhir tentunya ya, terus kemudian udah ikut UTBK SNBT dapat skor UTBK SNBT-nya ya, seperti itu. Pokoknya persyaratannya sama persis deh kayak yang UTBK SNBT gitu. Untuk alur pendaftarannya juga sama, nanti bayarnya 300.000. Pilihan prodinya nanti 2 pilihan prodi gitu. Gitu ya guys ya. Oke, udah itu aja guys untuk informasi jalur pendaftaran di UNY. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya, sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen daftar di UNY. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyiin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke teman-teman, sekian aja dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.